Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Eh, bisa beberapa aja yang cocok. Atau ada yang vice versa. Terbolak-balik. Ini juga timeless ya. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan. Atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke, so kali ini temanya berjudul isi pikirannya ya. Semua isi pikirannya ke kamu saat ini. Cie. Jadi kita lihat energi semua isi pikirannya ke kamu saat ini. Oke, aku shuffle dulu. Oke. Wah. Di sini strong Aquarius ya. Aquarius itu strong. Kemudian Scorpio ya. Lalu di sini ada fire, Leo, Sagittarius, Aries. And then Queen of Swords. Two of Swords. Five of Wands. Ada juga Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Ini yang strong Capricorn. Aku rasa yang strong juga Sagi ya, Sagittarius. Ini Cancer muncul lagi. Oke lah. Jadi kita lihat lagi apa yang muncul. Di sini strong Libra. Aries juga kuat ya. Kemudian di sini yang kuat ada energi Taurus ya. Oke, mungkin beberapa ada Virgo, berarti banyak. Tapi yang strong yang aku sebutin tadi, Sai. Baiklah, kita lihat ini energinya ya, bisa energi doang. Dan nanti kita lihat lagi, mana tahu ada yang muncul zodiak lain. Oke. So, semua isi pikirannya ke kamu saat ini. Aku ngerasa dia tuh sepertinya sudah melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia kayak berpikir, aku punya kesalahan sama kamu. Sepertinya memang aku yang salah, gitu. Atau ya, dia merasa gak enakan karena dia belum sesuai dengan harapanmu. Dia belum bisa sesuai dengan keinginan kamu. Tapi ya, dia mikir sih, sejauh ini kamu orang yang baik. Kamu berhasil mengambil hatinya ya. Dia ini suka sama kamu. Bahkan ini ada yang mencintaimu ya. Dia mikirin kamu banget beberapa waktu ini. So, dia kayak ngerasa kamu sebenarnya orang yang penting buat dia. Kamu orang yang berharga buat dia. Tapi karena satu dan lain hal ya, kita berkonflik ya. Ini konfliknya bisa karena ada sesuatu yang lain, pihak lain. Ya, nggak hanya kamu yang aku pikirkan. Dia rasa seperti itu. Tapi ya kadang kalau dia merenung, dia tahu, ya aku salah juga sih. Aku udah nyakitin kamu. Aku udah blok ya. Atau ya aku membiarkan kamu. Aku tidak rawat komunikasi dengan kamu. Tidak aku jaga silaturahmi dengan kamu. Jadi ya kadang sedih gitu ya. And then entah kamu dealing dengan beberapa orang atau dia dealing dengan beberapa orang, dengan yang lain kah atau apa. Cuma di sini pikiran dia dan passionnya dia, hasratnya dia tuh gedenya ke kamu gitu ya. Gairahnya mungkin besar ke kamu, pikiran dia pun besar banget ke kamu. Jadi ya kalau kamu dibanding-bandingin juga ke yang lain, tetap aja ujungnya dia fokusnya mikirin kamu gitu. Dan ya dia konflik batin kalau mikirin kamu ya. Kadang dia merasa
kamu mungkin yang drama, atau ada sebenarnya yang dia nggak suka dengan situasi rumit seperti ini, entah dengan tutur kata atau tingkah lakumu, atau ya dia semacam mainin mental victimnya. Dia merasa ya kamu harusnya mengerti saya, kamu harusnya memahami saya. Cuma ya itu akhirnya konflik batin. Dia merasa kayak orang yang harusnya aku nggak salahin kamu aja, harusnya aku nggak akhiri komunikasi begitu aja. Ini beberapa kan udah nggak dekat lagi, ada yang udah tinggal kenangan ya, say. Ini ada Six of Cups. Ini orangnya sudah berlalu, mungkin kamu sudah berlalu dari hidupnya, atau sekarang terasa dingin ya, saking dinginnya kayak es batu. Jadi keras banget gitu ya, mungkin orangnya keras juga. And then ya kemudian aku rasa dia tuh belum siap berjuang ke kamu ya, dia belum siap untuk menjangkau kamu. Beberapa dari mereka ya mungkin dia mikirin yang lain, atau dia nggak sanggup bersaing dengan yang lain. Dia nggak sanggup mungkin memperjuangkan kamu dengan keras, padahal dia orangnya keras gitu. Jadi ya lucu. Kemudian ya sebenarnya dia addiction ya, dia punya ketergantungan sama kamu. Beberapa di sini ketergantungan bapernya. Jadi bapernya dia, bawa perasaannya itu ya benar-benar bikin dia ngefly gitu ya. Bikin dia terbuai. Ya mau gimana, bapernya sama kamu, cintanya sama kamu ya jadinya kayak addiction gitu. Nggak mikirin kamu seharian tuh rasanya kurang ya, seperti nggak makan seharian. Cie. Jadi ya dia rasa udah wajib gitu ya, hampir setiap hari mikirin kamu. Bahkan di sini ada yang berfantasi, ya mempunyai hasrat sama kamu. Beberapa ini entah ada beberapa orang, jadi di antara mereka itu ada yang rindu sama kamu, kangen dan ingin menyentuhmu ya. Mungkin dia punya gairah besar sama kamu. Dia pengen gitu sama kamu. Itu sih. Ya pengen mungkin ada sentuhan untuk kamu, atau dia pengen disentuh oleh kamu. Kemudian ya kadang dia berpikir ya, meskipun semua tinggal kenangan, atau ya udah sulit lah memperbaiki semuanya, cuma tetap aja dia tuh punya rasa yang besar sama kamu. Tetap aja dia kayak mau, takut gitu kalau sampai benar-benar kehilangan kamu. Kalau benar-benar kamu sama orang lain, bahagia sama orang lain ya, dia kadang cemburu. Ini orangnya jealous sih ya, cemburu dia di dalam diam. Kan aneh. Oke. Dan apa ya? Dia mau ingat-ingat kenangan sama kamu, atau dia mau ingat-ingat apa yang pernah kalian lakukan. Dia ingat tutur katamu, dia ingat tingkah lakumu. Mungkin ada yang ingat-ingat kebaikanmu juga ya. Terus dia berpikir, oh ya memang kalau dipikir secara logika ribet sama kamu ya, mentalnya nggak kuat, egonya nggak kuat, terus apa lagi ya yang nggak kuat. Jadi minum obat kuat ya. Nggak bercanda maksudnya. Dia berpikir aja, ya apa yang aku bisa gitu, aku juga memulai semuanya lagi ya udah kena mental. Dia rasa seperti itu. Beberapa dari mereka ini ada yang dipikirkan soal kerjaan, soal uang. Jadi ya kadang boro-boro gitu ya, mau memperjuangkan kamu, bahagiain kamu. Memperjuangkan hidupku aja aku masih sulit gitu, membahagiakan diriku sendiri aja aku masih sulit. Dia pengen banget bilang begitu ya. Ini quote energi Leo, ada Cancer ya. Kemudian Pisces. Jadi dia tuh berpikir lagi bahwasannya kamu tuh orangnya kuat. Beberapa dari mereka ngerasa kamu orang yang sabar, kamu orang yang fighting juga gitu, bisa vice versa. Ada seseorang yang merasa kamu sebenarnya tanpa aku, kamu masih bisa hidup bahagia.
Aku yakin orang sekuat kamu, orang sesabar kamu, kamu pasti bisa merasakan kebahagiaan, kesuksesan. Kamu kan orangnya berjuang, pasti kamu bisa berhasil. Bahkan kamu bisa mendapatkan yang lebih dari aku, atau kamu akan lebih bahagia jika tanpa aku. Dia merasa gitu. Jadi ya lucu sih. Enggak lah. Sedih sebenarnya. Terus dia berpikir, sejauh ini cuma kamu yang bisa taklukkan saya gitu ya, meskipun saya nggak banyak bicara, meskipun gua nggak banyak ngomong, tapi ya sejauh ini cuma elu yang bisa naklukin gue. Cuma ya nggak kesampaian itu ya, nggak kesampaian apa yang pengen banget gue jujurin sama lo ya, maksudnya ya nggak kesampaian semua apa yang pengen aku jujurkan sama kamu. Beberapa ini kan ada yang udah ya lost kontak gitu aja, mau mulai komunikasi juga kikuk gitu ya, kaku. Jadi ya kan lucu, tiba-tiba aku kirim pesan nih, cuma kamu yang bisa taklukin aku. Ih enggak lah, yang sih tahu. Jadi gitu sih kak. So ya say hello aja kayak berat ya, bilang apa kabar aja itu masih berat, apalagi ngomong tentang kejujuran hatinya yang terdalam gitu. Terus ya isi pikirannya juga di beberapa waktu ini, kadang dia berpikir dia mau move on dari kamu, dia mau melepaskan kamu, karena ya dia tahu dia ribet, dia payah, atau kalau kamu udah gak kuat ya kamu lepaskan aja aku, kamu biarin aja aku, kamu boleh menyerah gitu. Tapi ada kalanya aku takut kamu benar-benar move on, ada kalanya takut sih kamu benar-benar lupain aku. Kan di sini ada energi yang tadinya ngerasa ya aku bisa lah, aku akan berusaha untuk kuat, mudah-mudahan aku bisa sekuat kamu, tapi aku gak sekuat kamu, Suneo. Aku gak sekuat kamu, Yolanda. Jadi ya begitu, akhirnya aku tiba-tiba down lagi, tiba-tiba mager, malas gerak, dan ya gak semangat aja menjalani hidup ya, anxiety, suka gelisah. Kemudian ya dia berpikir, apa yang harus aku lakukan ya. Kadang orang ini ya, dia mau mikir kayak, kenapa ya, kalau memang aku mencintaimu, tapi kok sulit banget ya untuk bersama. Kenapa kalau kamu mencintai aku, tapi kok sulit kita bersama? Kan saling cinta nih, tapi kenapa sulit bersama? Ini beberapa kan bersegi-segi lah, masalahnya ini, itu, halangannya ini, tantangannya ini, itu, dan sebagainya. Jadi ya, ada yang bertanya-tanya begitu, atau ini kamu ya. Jadi bisa aja kita jadinya bertanya-tanya sama diri kita sendiri, atau kita bertanya-tanya pada yang maha kuasa. Ya kalau dia sih energinya aku rasa dia bertanya pada Tuhan gitu ya, yang maha kuasa. Dia kayak nanya, kenapa ya kok aku mencintai seseorang ini, tapi kan ini tuh berat gitu, drama, gak wajar juga, tapi kok gak hilang-hilang nih cinta sama kamu. Nah seperti itu. Cie, oke lah. Minum dulu, say. Ini luar biasa ya. Aku lanjut isi pikirannya. Ingat ya, ini general, oke? Ambil yang bermanfaat aja. Kemudian ini aku lihat energinya, ya itu dia ingat-ingat semua yang terjadi di antara kalian. Kadang dia mau ingat-ingat senyuman di wajahmu yang gemoy ya. Ini beberapa kalian kalau senyum manis ya. Jadi dia mau ingat-ingat, atau dia membayangkan wajahmu. Kamu tuh manis loh. Kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng. Cuma aku jarang muji kamu. Gitu. Sambil dia mandang fotomu mungkin ya. Atau bayangin wajahmu. Ini ada energi twin flame ya, mirror ya. Sampai error dia. Beberapa di sini ya cintanya itu makin besar sama kamu, tumbuh ya. Ini sudah tumpeh-tumpeh nih perasaan sama kamu. Beberapa dari mereka mungkin akan mengikuti vibrasimu, mengikuti energimu menjadi lebih spiritual. Jadi kalau kamu mulai berdamai dengan keadaan, dia akan begitu juga.
Karena aku ngelihat ada di sini seseorang yang dia belajar, ya udah, aku menerima keadaan, aku menerima ini semua salahku sih, makanya aku seperti ini, sakit banget kehilangan kamu gitu. Dan akhirnya dia belajar mencintai kamu tanpa syarat ya, dia akhirnya belajar cinta itu sebaiknya tulus aja ya. Aku mau berharap apa lagi sama kamu, atau apa harapan yang bisa aku berikan ke kamu? Kan kasihan kalau kamu berharap sama aku, sedangkan aku nggak bisa menjanjikan apa-apa. Tuh, beberapa dari mereka pakai topeng ya, atau kamu begitu juga. Bisa vice versa. Jadi ada seseorang ini yang kayak, ya kita berdamai nih dengan keadaan. Kita jalani aja kenyataan ini. Tapi aku tetap pakai topeng gitu. Aku pakai topeng lah gitu, menutupi apa yang aku rasakan ke kamu, supaya ya melindungi egoku juga, karena hancurnya ego seseorang itu belum tentu hancur 100% ya. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang lingkungannya toksik, kehidupan dia toksik, ya nggak segampang itulah dia berubah menjadi lebih baik. Jadi ya dia tetap mungkin pakai topeng. Dia mungkin akan menunjukkan bahwasannya dia tidak peduli sama kamu, dia seolah-olah nggak sayang sama kamu, padahal dia sayang. Ini bisa juga alasannya ya, supaya kamu tuh nggak baper lagi sama aku, supaya kamu nggak bawa perasaan lagi sama aku, atau kamu yang begitu, kamu nggak mau lagi baper sama dia, atau dia nggak mau lagi baper sama kamu. Jadi kayak, ya udah, supaya nggak baper, slow aja, santai ya. Kita manipulasi nih perasaan, nggak usah ditunjukin banget. Ya saling cinta, cuma ya diam aja ya, bestie. Ya seperti itu. Atau supaya nggak sakit banget, ya ditahan aja nih perasaan, ya. Kamu tetap ada di pikiran aku, tapi di perasaan ini aku tahan gitu. Aku nggak mau terlalu menunjukkan bahwasannya aku sayang sama kamu, rindu sama kamu. Jadi ya kalau kamu cari tahu tentang dia, atau kamu lihat-lihat aja penampilan terbaru dia, bisa aja dia pura-pura bahagia. Padahal kalau kamu lihat detail wajahnya, belum tentu dia bahagia. Ini tertekan loh, sakit loh. Tertekan batin kalau dia nggak bersama kamu. Tapi ya apalah daya, kan itu ada yang belajar mencintai tanpa syarat. Karena keadaan, situasi, demi kebaikan. Jadi ya beginilah. Ya, nggak usah dilepas topengnya. Dia rasa seperti itu. Jadi di sini mungkin kamu bisa aja dealing dengan beberapa orang. Ada yang terkoneksi banget sama kamu, tapi kayak ya sulit gitu ya, rumit hubungannya, koneksinya. Makanya dituntut untuk ikhlas ya, belajar ikhlas gitu. Tapi ini ada sebenarnya yang nantinya mau komit sama kamu, mau serius sama kamu. Bisa aja kamu tuh akan dapat komitmen atau keseriusan dari dia, karena di sini kamu tetaplah beriman gitu, tetaplah berdoa. Apalagi kalau kamu orang baik, biasanya orang baik ini nih ada aja doa yang dikabulin ya. Jadi aku ngerasain sense kayak entah ini semesta yang ngasih tahu ya, untuk kalian orang-orang baik ya. Sebenarnya kamu kalau mau minta sesuatu sama yang maha kuasa, itu bisa aja ada yang terkabul. Bahkan yang kamu rasa udah mustahil ya, itu bisa aja terjadi. Termasuk kayak kamu rasa kamu sulit bersatu sama dia, ternyata ini ada yang bisa bersatu. Tapi kalau ini ceritanya berbeda, ya kamu bersatu dengan yang lebih baik lah ya. Karena kalau satunya lepas, pasti digantikan dengan yang lebih baik. Gitu ya. Cie. Aku lanjut. Di sini juga ada ya seseorang, ya bisa dia nih. Dia tuh sebenarnya dalam pikiran dia banyak hal yang pengen banget dia ungkapkan sama kamu. Kayak misalnya, aku tuh lagi mikir ya, gimana caranya supaya bisa ngomong jujur sama kamu. Gimana ya caranya supaya bisa bicara dari hati ke hati sama kamu. Beberapa dari mereka pengen sih kayak ya ada sosial media gitu kan untuk komunikasi. Tapi ada yang ini nggak percaya diri, nggak yakin gitu, atau ragu.
Kayaknya kalau dikomunikasikan lewat sosial media itu drama banget. So, ya pengennya ketemu aja kali ya, tatap muka. Karena kalau kita tatap muka, berhadapan, mungkin aku lebih enak ngomongnya sama kamu. Tapi kalau dari sosial media, ya aku males gitu. Ada yang merasa seperti itu ya. Intinya ada kebenaran yang mau dia bilang ke kamu. Tuh. Oke, aku lanjut. Nah, di sini mungkin kebenaran yang pengen dia bilang ya. Kejujuran hati dia ke kamu. Sebenarnya dia mau katakan, ini hatiku udah kamu kunci dan kuncinya ada sama kamu gitu ya. Sweet banget sih ini ya. Siapa ini, Rodolfo kah? Atau ini Barbara ya. Jadi ada seseorang yang ya pengen aja ngomong, ini udah berapa bulan atau beberapa tahun atau kayak beberapa waktu ini hati aku susah aku buka ke orang lain. Maksudnya kayak aku susah buka hati ke orang lain. Ada yang pengen katakan itu ya. Jadi kamu bisa lihat aku cuek, tapi yang tahu diriku kan aku. Itu ya ada sih kejujuran seperti itu yang mau dia bilang. Jadi hatiku sebenarnya udah terkunci sama kamu. Banyak banget memori, banyak banget hal-hal yang aku ingat tentang kamu. Kadang lucu aja, waktu aku bangun tidur, ingat kamu. Waktu mau tidur, ingat kamu. Waktu aku kerja, waktu aku gabut, gak ada kerjaan juga ingat kamu. Bahkan di saat aku lagi sedih, sesedih-sedihnya, bisa gitu aku ingat kamu, buat menenangkan diriku sendiri. Ngerti gak? Kan ini sweet banget sih sebenarnya. Padahal ini alien kan. Tapi sweet banget orang ini sebenarnya. Mungkin ada energi apa ya, dia lagi bucin sekarang, meskipun dia seperti itu gelagatnya. Aku ngerasa orang ini kadang mikir aja, kan hidup gue gak bahagia nih kalau ada konflik ya sama lo, atau hidup saya nih kayak gak ada semangat, atau ya kacau sih kalau tidak punya hubungan baik dengan kamu. Tapi lucunya ketika aku terpuruk, atau aku ada di titik terendah, aku ada di posisi yang kayak sedih banget, entah ada masalah dalam keluarga, kerjaan, keuangan, studi atau apa, ya lucunya aku mengingat kamu supaya batinku tenang gitu. Ya kamu memberikan ketenangan batin tuh. Dan orang ini ya sebenarnya dia sering banget tuh megang HP-nya dan berharap kamu menghubungi dia, atau ini vice versa, dia megang HP-nya dan berharap dia tuh punya mental yang kuat untuk hubungi kamu gitu kan. Ribet. Jadi ya kayak gimana pun, mau hidup dia berputar-putar di siklus toksik yang begitu-begitu saja, tetep loh ujungnya dia bermuara ke kamu lagi, nyari kamu lagi. Ya seandainya bisa jujur, dia tuh pengen banget sebenarnya ngomong sama kamu ya. Ini banyak energi komunikasi sebenarnya. Bahkan dia sering megang handphonenya, kayak aku bilang tadi ya, dia sering banget megang HP-nya. Kayak ya kamu gak nyariin aku gitu, atau ini nomorku, sosmed aku masih yang ini, ya mana tahu kamu mau hubungi aku tapi kok nggak ada pesan dari kamu, atau setidaknya kamu kan bisa hubungi aku pakai nomor lain, pakai akun lain, tapi kok kamu nggak lakuin. Atau ya dia pegang HP-nya itu, terus dia ya aneh gitu, kayak pengen bilang halo, apa kabar ke kamu, tapi kok ngirim pesan itu aja susah banget ke kamu. Ini beberapa ya buka blog aja susah gitu, masukin kontak kamu lagi tapi nggak ngechat, hanya menatap kamu online gitu, atau ya hanya menatap sosmedmu tapi nggak kirim pesan gitu. Ada nih yang sebenarnya pengen follow kamu atau berteman sama kamu di sosmed, atau ya pengen ngasih tahu mungkin, oh aku tuh kayak gini sekarang, ini nomorku, tapi ya nggak kuat say gitu. Beberapa ini energi apa ya,
energi bocil. Jadi ada yang merasa ya aku belum bisa bersikap dewasa gitu. Ini bisa vice versa. Oke, langsung ya aku kasih huruf sama angka. Huruf dan angka bisa kaitan dia atau kamu, kalian beberapa. Wah, ini udah di shuffle ya, say. Ih, gemoy banget nih. Udah di shuffle biar cepat ya. Ada huruf M, ada R, ini I, Q, O, ada T, J, G, D, Z, P, H, F, Y, U, V, ada L, sama K. Oke, angka ini berapa? 10, 24, ada 6, ada 4, 18, 30, 17, 12, 9, 13, 15, ada 1. Oke, 15 ya. Lalu 20, 23, 14, ada 7, 28, 29, 8, dan ada 11 ya. 11 angka kembar mirror ya. Oke, beberapa seperti itu, bisa vice versa. Sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.